Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Di kesempatan kali ini saya akan jelaskan bagaimana cara untuk menghadapi istri yang egois dan pemarah. Banyak sekali para suami yang kebingungan ya menghadapi istrinya yang egois dan pemarah. Tentu ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan ya untuk menghadapi sikap istri Anda yang seperti itu. Nah, kita bahas dulu tentang istri yang egois dan pemarah ini. Seorang istri yang selalu mementingkan dirinya sendiri dan di satu sisi dia mudah sekali meledak-ledak ya, mudah marah, itu ada banyak sekali penyebabnya kenapa dia bisa seperti itu. Mungkin saja dia memang dibesarkan di lingkungan keluarga yang seperti itu. Dia dulu sering dimarah-marahin, dia selalu disalah-salahkan oleh keluarganya atau misalkan saudaranya. Nah, hal ini bisa membuat dia jadi orang yang egois dan pemarah. Kemudian selain itu bisa juga karena rasa cinta yang ia rasakan kepada pasangannya itu sudah berkurang atau bahkan hilang. Nah, kondisi ini akhirnya membuat dia semena-mena kepada pasangannya. Selain itu, bisa juga karena dianya sendiri ini adalah tipe orang yang susah sekali mengontrol emosinya. Dia susah sekali untuk bisa menahan, rasa cemas, rasa marah, atau bahkan rasa kecewa kepada pasangannya. Nah, tentunya kondisi ini sangat-sangat gak baik ya kalau dibiarkan begitu saja, pasti suami akan merasa tertekan. Ketika seorang istri dia selalu saja lebih mementingkan dirinya sendiri daripada hubungannya atau suaminya, serta dia suka marah-marah, tentu hal itu sangat-sangat tidak menyenangkan. Biasanya tanda yang muncul adalah dia selalu merasa benar sendiri, merasa paling tahu dibandingkan suami. Kalau misalkan dinasehati, dia merasa tersakiti, ya kan? Dia merasa paling tersakiti. Nah, untuk itu pemirsa, ada beberapa cara khusus yang bisa dilakukan agar istri Anda yang egois dan pemarah itu bisa luluh kepada Anda. Hal pertama yang bisa dilakukan ketika istri Anda mulai egois atau mulai suka marah-marah kepada Anda harus dekati dia. Jangan malah didiamkan ya pemirsa, karena mendiamkan pasangan justru akan membuat dia malah semakin marah. Anda harus mendekati dia, kalau perlu peluklah istri Anda. Karena bisa saja ketika Anda memeluk dia, istri Anda bisa meluapkan isi hati yang sebenarnya. Mungkin istri Anda sedang kesal masalah lain atau dia sedang merasa kelelahan sehingga gak bisa menyalurkan perasaan tertekan yang ia rasakan, sehingga Anda lah yang sebagai suami dijadikan sasaran oleh istri Anda. Jadi poin pertama ini penting untuk mendekati istri Anda dan peluklah dia agar dia bisa meluapkan semua kemarahannya atau meluapkan isi hatinya. Anda bisa lebih memahami istri Anda setelah itu. Kemudian yang kedua, dengarkan dia. Ketika dia sudah mulai bercerita, maka Anda harus bisa mendengarkan poin apa yang sebenarnya ingin dia sampaikan. Ketika Anda menjadi pendengar yang baik, hal itu membuat istri merasa diperhatikan. Karena begini pemirsa, seorang wanita itu terkadang dia itu nggak butuh hal yang neko-neko. Dia cuma butuh dia didengarkan oleh pasangannya saja. Itu sudah membuat dia merasa tenang secara mental. Nah, untuk itu para suami, luangkanlah waktu Anda ya untuk mendengarkan keluh kesah istri Anda. Jangan malah dibantah, jangan malah dipotong, apalagi ditinggalkan begitu saja. Kemudian poin yang ketiga adalah coba tanyakan apa sih keinginan istri Anda, apa sih yang bisa membuat dia merasa lebih lega? Apakah dia butuh dibantu pekerjaan rumah? Apakah dia butuh untuk dibantu mengasuh anak? Atau dia butuh dibelikan sesuatu untuk membuat moodnya kembali meningkat, kembali bagus? Nah, coba tanyakan itu pada istri Anda. Karena begini pemirsa, banyak sekali para suami itu yang kurang peka kepada istrinya dan dia pun gak mau tanya kepada istrinya. Dia menganggap istrinya baik-baik saja, padahal secara mental istrinya merasa nggak baik-baik saja. Kalau didiamkan begitu saja, istri kan bisa tekanan batin. Sebesar apapun gaji yang Anda berikan kepada dia, itu tidak akan pernah bisa menggantikan perhatian yang dia harapkan dari Anda. Gitu. Jadi, Anda harus bisa jadi sosok suami yang lebih peduli pada istri Anda ya.
Kemudian poin keempat yang bisa dilakukan adalah cobalah untuk sabar ketika istri Anda meluapkan keluh kesahnya. Mungkin saja ada ungkapan atau penjelasan dari istri Anda yang akan menyinggung perasaan Anda, ya. Saya rasa di situ Anda harus tetap bijaksana ya sebagai seorang suami, jangan terbawa emosi, Anda harus sabar dan ingat bahwa Anda melakukan treatment ini untuk kebahagiaan kalian berdua. Jadi jangan kemudian membantah atau melakukan pembelaan, cukup diam saja ya, dengan sabar dan setelah itu benahi apa yang kurang dari diri Anda. Oke? Paham ya sampai di sini? Jadi, jadikanlah apa yang disampaikan oleh istri Anda itu bahan koreksi diri juga. Di sini saya nggak membela seorang istri 100% kalau misalkan mereka mintanya A langsung dituruti gitu, bukan. Tapi setidaknya ini semua kan demi kebaikan Anda. Anda kan pengen dia nurut kepada Anda pengen dia luluh kepada Anda, ya kan? Jadi cobalah untuk sabar dulu menghadapi kondisi dia yang seperti itu, sembari Anda gunakan apa yang ia sampaikan sebagai bahan introspeksi diri ke depannya. Ketika Anda bisa meredakan emosinya, Anda bisa mengendalikan, emosi yang ia rasakan, Anda bisa jadi sosok penenang bagi istri Anda, maka dia akan memberikan cinta dan juga ketulusannya kepada Anda. Lambat laun dia pasti akan berubah menjadi istri yang penurut. Jangankan cinta, dia pun bisa rela berkorban apapun demi Anda loh. Jadi tetap semangat, tetap sabar ya, karena untuk menghadapi istri yang seperti itu memang butuh trik khusus. Tapi semua itu nggak susah kok, yang penting Anda istiqomah dan punya niat yang baik untuk kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, rahmah, dan barokah. Nah, itu tadi pemirsa, semoga dapat bermanfaat bagi pemirsa nih yang mungkin punya tips lain ataupun Anda ingin dibuatkan video khusus seputar cinta, pernikahan, maupun motivasi hidup. Anda bisa tulis di kolom komentar di bawah ini atau bisa juga DM ke Instagram saya, Salihatun Motivasi. Saya tunggu Anda di video saya yang lainnya pemirsa. Sampai jumpa.